Selamat datang kembali di channel DIY My Bro. Kali ini kita akan membahas mengenai aksesoris pada Toyota Fortuner. Seperti pada judul yang kami berikan, aksesoris ini memiliki fitur-fitur yang bahkan melebihi Fortuner terbaru pada saat ini pun. Jadi di atas 2000 Fortuner 2024 nih ceritanya untuk fiturnya. Jadi seperti kita ketahui, kalau kita Fortuner sendiri yang VRZ ini kan keluar mulai tahun 2016 sampai saat ini di tahun 2021 2024 sorry, itu platformnya masih sama, cuman ada tambahan beberapa secara eksterior, beberapa pergantian lampu, bumper dan lain-lain. Tapi secara interior juga ada upgrade-upgrade. Yang dulunya mungkin 2016 tidak ada wireless charging, di tahun-tahun berikutnya ada wireless charging. Yang dulunya di awal-awal tidak ada cruise control, kemudian adanya cruise control dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview apa aja sih aksesoris yang bisa kita aplikasikan pada Fortuner kita, sehingga Fortuner kita secara fitur bahkan melampaui dengan Fortuner yang di tahun 2024. Makanya kita menyebutnya Fortuner tahun 2025. Oke, yang pertama, seperti di video yang tadi dilihat, yang pertama kita secara head unit. Nah, head unit pada Fortuner yang kami gunakan ini adalah Fortuner tahun 2016. Tetapi head unitnya sudah kita upgrade. Kita menggunakan head unit dari Fortuner 2021 atau 22, yang mana ini sampai yang saat ini terakhir sih masih sama setahu kita. Jadi di head unit ini memiliki fitur untuk membaca kartu elektronik, saldo kartu elektronik, baik itu e-tol, e-money ataupun flash. Jadi sudah ada NFC-nya dia, jadi tinggal di tap nanti akan keluar saldonya. Dan juga di head unit ini secara kualitas audio juga sudah terupgrade dari versi sebelumnya. Memang di versi sebelumnya ada displayer, video player, yang untuk DVD player, sorry. Tapi yang di versi ini sudah tidak memakai disk, tetapi kita bisa menggunakan flash disk untuk penyimpanan video dan memutar video di head unit ini. Dan tentunya di TV plafon juga langsung tersambung. Jadi ini plug and play semua, langsung tersambung. Jadi apa yang diputar di USB video depan akan langsung tertampil di layar plafon. Kalau di head unit sebelumnya, kalau kita pakai USB, yang akan terputar tidak akan tertampil di plafon, tetapi kalau kita memutar DVD disk baru akan tertampil di plafon. Jadi untuk yang head unit 2021-2022 ini lebih useful karena akan langsung terkonek ke apa yang kita putar, akan langsung tertampil di TV plafon. Itu yang pertama. Oke, aksesoris yang kedua, yang tadi kita ngomong di depan bahwa ada upgrade nih dari 2016 dan ke atasnya ada penambahan wireless charging. Nah, di Fortuner kami, kita bukan hanya ada satu wireless charging, tapi kita pasang dua wireless charging. Jadi jika kita keluarga ada yang mau cas dua handphone, satu di atas, satu di bawah, dua-duanya wireless charging. Tetapi untuk handphone yang besar itu biasanya kita taruh di bawah karena space-nya lebih lowong. Sedangkan yang di atas ini lebih untuk ke handphone candy bar ya, seperti Samsung S24, 22, 23 itu bisa masuk. Tapi kalau kita menggunakan handphone yang cukup bongsor seperti Fold itu sebaiknya ditaruh di bawah. Jadi kita bisa langsung wireless charging dua gadget sekaligus.
Dimana sampai saat ini belum ada sih mobil yang langsung wireless chargingnya punya 2 slot. Next, yang sampai saat ini juga di Fortuner yang terbaru juga setahu kami memang belum ada adalah Tire Pressure Monitoring System atau TPMS, yang mana ini adalah berfungsi untuk indikator tekanan angin pada roda kendaraan kita. Nah, di sini TPMS yang kita pakai jadi TPMS sebenarnya banyak macam nih. Ini yang OBD ya pasti banyak macam, tapi yang kita indikatornya banyak, ada yang ngeluarin angka pada masing-masing ban semacam angka, ada yang hanya bentuk ban aja. Nah, kita setelah kita review lebih enak kita menggunakan yang bentuk ban. Jadi akan langsung kelihatan nanti ini lebih langsung terlihat. Misalkan di belakang merah, dia kurang angin, dia akan merah, di depan kurang angin akan merah, seperti itu. Jadi ini sangat berfungsi, jadi kita tidak sampai ban itu habis total baru kita sadar. Dan dia juga berbunyi ya, selain berubah warna, dia juga berbunyi. Nah, aksesoris selanjutnya di sebelahnya itu ada charger fast charging. Ini juga plug and play di Fortuner ya. Jadi semua aksesoris yang saya pasang di sini adalah plug and play tanpa harus memotong-motong kabel, tinggal dicolok, tinggal di soket to soket. Nah, di sini juga terdapat beberapa slot untuk charger, tapi hanya satu yang fast charging. Aksesoris selanjutnya yang sampai saat ini setahu kami juga belum ada di Fortuner 2024, yaitu adalah handle untuk penumpang belakang nih. Jadi biasanya handle ini ditemukan di kompetitor, yaitu Pajero. Di Pajero di bagian belakang sudah ada handle untuk penumpang, jadi untuk orang tua naik lebih mudah pegangannya, tidak di atas tapi di samping. Nah, di e-commerce juga sudah banyak dijual sebetulnya, cuman mungkin banyak yang belum aware. Jadi ini pasarnya juga plug and play, rapi, dan kuat, sehingga kalau orang mau naik ataupun turun di baris kedua itu akan sangat mudah karena ada handle-nya. Aksesoris selanjutnya di sini tertampil ada 2 sebetulnya. Yang pertama kita bahas spionnya dulu ya, spion belakang. Nah, di 2016 sebetulnya spionnya itu adalah spion yang standar manual. Jadi untuk menghalau silaunya cahaya biasanya secara manual didorong. Tapi di sini kita pasang dengan upgrade dengan yang monokromatik. Jadi dia otomatis nih. Pada saat kena sorot dia akan meredup, pada saat sudah nggak ada cahaya dia akan menerang lagi. Nah, di sini pemasangannya juga mudah dan tidak bisa rapi, tidak harus ada kabel keluar kemana-mana, kita bisa pasang dengan rapi. Oke, nah aksesoris selanjutnya ini juga penting, yaitu apa namanya ya ini, kamera untuk record kondisi di depan. Jadi ini akan merecord secara looping, akan bisa kita setting 3 menit sekali ngelooping atau 5 menit sekali ngelooping. Dia akan menyimpan beberapa video dan akan menumpuk di video-video yang sebelumnya. Nah, tujuannya adalah untuk merecord kondisi di depan, sehingga pada saat siapa tahu terjadi accident atau kecelakaan, kita bisa melihat nih kecelakaan ini memang terjadi oleh karena kesalahan pihak mana. Jadi jelas record, tidak saling menuduh. Ya. Next. Oh ya, di sini sebenarnya ada satu lagi nih terlihat di layar ya. Di sini ada e-tol card. Nah, ini mungkin sudah banyak juga yang tahu ya, cuman modelnya ada 2 sih sebetulnya, yang keluaran mandiri ini sama adanya yang satunya yang ini yang vertikal, satunya yang horizontal. Jadi kalau kita pakai e-tol card ini akan mempermudah pada saat melewati gate-gate yang dikhususkan e-tol card, sehingga kita tidak perlu antri, bisa langsung lewat ya. Oke. Selanjutnya adalah cruise control. Nah, jadi di 2016 sebetulnya secara desain itu dia sudah support cruise control secara soketnya ada di steeringnya.
tetapi memang alatnya ini belum terpasang, jadi harus kita beli sendiri nih. Tetapi tidak ada merubah atau memotong kabel atau apapun, hanya plug and play. Jadi sudah ada soketnya, tinggal dicolok, kita tidak perlu sampai motong-motong kabel. Dengan ini kita bisa memiliki fitur cruise control. Ini sudah ada sih di Fortuner 2016 ke atas, sudah pada ada, cuman untuk yang 2016 belum ada, jadi bisa kita pasang. Memang tidak adaptif ya, hanya cruise control biasa ya. Oke, aksesoris selanjutnya ini adalah voltmeter. Di sini terlihat 13 volt ya. Jadi tentunya mobil Matic itu sangat tergantung oleh kondisi aki. Jadi pada saat aki drop, tentunya mobil Matic tidak bisa didorong seperti mobil manual seperti biasa. Makanya kita harus benar-benar tahu nih, menjaga kondisi aki kita layak pakai. Nah, tentunya dengan ditambahkan voltmeter seperti ini, kita akan bisa monitor nih, oh selama tegangannya masih 13 ke atas, atau paling enggak 12,7 ke atas, 12,8 ke atas, itu masih bisa untuk kita pakai. Tapi kalau sampai kondisinya di bawah itu sudah mulai kita harus siap-siap nih untuk mengganti dengan aki yang baru, daripada kita nanti di tengah jalan, di parkiran, habis parkir tidak bisa menyalakan mobil. Nah, ini fungsinya voltmeter. Tapi di voltmeter ini juga ada fitur tambahan, yaitu output USB output ya, untuk charger. Nah, ini juga fitur yang sampai saat ini di Fortuner 2024 belum ada. Jadi blind monitoring spot atau BSM biasanya, blind spot monitoring, kebalik, BSM. Nah, kalau di mobil-mobil mewah pada umumnya itu ada blind spot monitoring yang akan menyala pada saat ada kendaraan di blind spot kita, dia akan menyala dan berbunyi. Setelah kendaraan lewat, dia akan mati sendiri. Nah, ini sayang sekali sampai dengan Fortuner 2024 memang belum terpasang, belum memiliki fitur ini. Malah di mobil-mobil kayak race, kayak seperti Innova dan lain-lain di bawahnya, yang level seharusnya di bawahnya malah memiliki fitur ini, tapi Fortuner sendiri sampai saat ini belum ada. Nah, dengan kita aplikasikan BSM ini di Fortuner kita menjadi lebih canggih dari yang 2024 bahkan. Ya, oke. Aksesoris yang sudah kita review tadi itu banyak yang sampai dengan Fortuner di tahun sekarang pun belum memiliki. Jadi teman-teman bisa mulai hunting nih dan pasang. Jika memang tidak bisa masang sendiri, sebaiknya langsung dipasangkan sama orang-orang profesional yang bisa memasang dengan baik, sehingga tidak sampai terjadi error ya, atau kerusakan kelistrikan pada kelistrikan mobil Anda. Oke, terima kasih. Selamat berjumpa kembali.